Seorang pria nekat menipu calon pengantin pria dengan berpura-pura sebagai mempelai wanita di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk mengincar uang mahar puluhan juta rupiah. Angan jadi pengantin sirna, seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga usai terbongkar aksinya menipu calon pengantin pria di Kampung Kalosi, Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Video detik-detik ulahnya terbongkar viral di media sosial. Semula, pelaku mengaku tak memiliki keluarga serta dokumen pribadi seperti KTP. Jumlah keluarga mempelai pria yang curiga memintanya untuk membuka cadar calon mempelai wanita. Dan saat itulah terungkap jika ternyata seorang pria. Korban dan pelaku saling kenal dari media sosial. Korban yang tak curiga dan hendak menikahi pelaku tak pikir panjang. Hingga akhirnya acara pernikahan berlangsung di kampung mempelai pria. Polisi yang dapat laporan warga segera mengamankan pelaku. Pelaku mengaku nekat menipu, mengharapkan mahar yang diminta senilai 30 juta rupiah. Pelaku kini ditahan di Polres Pindrang dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh petugas. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Seorang oknum Brimob Polda Gorontalo kabur dan menghilang di hari pernikahannya. Bribda Farhan kini diburu dan terancam mendapatkan sanksi disiplin. Satuan Brimob Polda Gorontalo membentuk tim untuk mencari keberadaan Bribda Farhan Mayu usai menghilang di hari akad nikahnya pada Sabtu 9 Agustus 2025 lalu. Dan saat Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol Danu Waspodo mengatakan sudah mendapatkan info Bribda Farhan melarikan diri ke wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Kombes Dan mengungkapkan anggotanya itu kabur di acara pernikahan karena masalah mental. Padahal sebelumnya Bribda Farhan bersama calon istrinya Sukmawati Rahman menjalani sidang BP4R atau Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilaksanakan Satuan Brimob kepada setiap anggota yang akan menikah. Kaburnya Bribda Farhan saat ijab kabul membuat keluarga mempelai wanita harus merasakan kenyataan pahit. Bahkan ibunda mempelai wanita sampai pingsan merasakan dipermalukan. Sukmawati dan keluarga telah melaporkan Bribda Farhan ke Bitpropam Polda Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang waria terpergok mencuri di supermarket. Pelaku lalu diamankan Satpam sebelum digelandang ke kantor polisi. Ade Imran alias Lisa, seorang waria warga Jalan Alauddin diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal terbesar di Kota Makassar. Pelaku diamankan setelah kepergok melakukan pencurian atau ngutil di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang ke dalam tas miliknya. Beberapa barang yang diambil diantaranya kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ringan. Pelaku kepergok oleh petugas keamanan supermarket saat berusaha meninggalkan toko tanpa membayar. Akibat aksi pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang menderita luka bakar di sekujur tubuhnya akibat ledakan instalasi AC di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Akibat ledakan ini korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Ambulans mengevakuasi seorang teknisi yang terluka bakar akibat ledakan instalasi AC di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Korban terluka saat melakukan pengisian freon AC hingga menderita luka bakar 50% di sekujur tubuhnya. Polisi segera ke lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Sebelumnya pengunjung pusat perbelanjaan dan warga digegerkan bunyi keras ledakan dari bagian belakang gedung.
Selain itu, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga membawa sisa AC dan tabung freon yang meledak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Aksi pemerasan bermodus korban kecelakaan dilakukan oleh seorang preman di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku memeras sasarannya dengan meminta uang hingga ratusan ribu rupiah berdalih untuk berobat. Inilah perburuan penangkapan pelaku premanisme yang kerap memeras pengendara mobil. Pelaku ditangkap saat akan melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Tambora guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bermodus menjadi korban laka lantas dengan menyerempetkan diri ke mobil yang sedang melintas. Pelaku langsung meminta uang ganti rugi sebesar 50 hingga 200 ribu rupiah dengan dalih untuk berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan, pelaku mampu meraup hasil kejahatan hingga jutaan rupiah dari para korbannya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kurungan pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa kasus penjualan organ tubuh ilegal ke India divonis 3 dan 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketiga terdakwa masing-masing pasangan suami istri Ahmad Farid dan Ayu Wardani asal Sidoarjo serta Muhammad Baharudin asal Malang terbukti hendak menjual ginjal secara ilegal ke India dengan imbalan uang 600 juta rupiah. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara untuk Muhammad Baharudin dan Ahmad Farid serta 2 tahun untuk Ayu Wardani dengan pertimbangan masing-masing kondisi pribadi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 8 dan 7 tahun penjara. Sementara para terdakwa melalui kuasa hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Seorang pekerja bangunan pingsan akibat tersengat listrik saat bekerja di bangunan 3 lantai di Asahan, Sumatera Utara. Petugas sempat kesulitan dan terpaksa meminta bantuan mobil krain untuk mengevakuasi korban. Simpang Malik Ibrahim, orang bangunan kesetrum. Warga geger usai seorang pekerja bangunan tersengat listrik bertegangan tinggi saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Asahan. Damkar yang menerima laporan segera mengevakuasi korban menggunakan tangga hingga menemukan korban terkapar di atas gedung dengan kondisi luka bakar dan lemas. Namun karena posisi yang sangat tinggi, evakuasi pun berjalan dramatis karena harus mengerahkan mobil krain untuk menurunkan korban. Damkar dibantu sejumlah pekerja lalu mengangkat korban untuk diturunkan dari lokasi. Usai diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Diduga korban tidak sengaja menyentuh kabel yang melintang di sekitar lokasi. Akibatnya ia tersengat hingga tidak sadarkan diri dan juga menderita luka bakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.